Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umiatun SPD SD. Saya guru di SD Negeri Purwodadi 03 Patimuan Cilacap. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 di LPTK Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui luring. Rangkaian pembelajaran ini merupakan rangkaian dari perancangan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Berikut ini video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Selamat pagi Bu Guru. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Semuanya sehat, berarti semuanya sudah siap mengikuti pelajaran hari ini ya? Iya Bu. Ya, coba sekarang disiapkan buku siswa kalian, buku tulis, pensil, keluarkan dari tas kalian. Masuk. Ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Si Nur. Si Nur. Nur kenapa? Karnaval, ikut karnaval Bu. Karnaval Bu, kondangan. Ini terbuat dari apa ya Mbak? Ya, ikut karnaval seharusnya kalau ada kepentingan mengirimkan surat izin terlebih dahulu dari kalian mau memimpin doa hari ini. Ketua kelasnya Bu. Ketua kelasnya siapa? Sinur. Saya Bu, mau mimpin doa Bu. Iya, Mbak Nuning silahkan mimpin Bu. doanya. Mari teman-teman kita berdoa sebelum belajar ya teman-teman. Ya nih. Berdoa. Semoga dengan kita berdoa kita dapat melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Anak-anak biasakan untuk selalu menerapkan sikap nasionalisme, salah satunya dengan cara menyanyikan lagu nasional. Mari kita bernyanyi bersama. Garuda Pancasila, akulah bangsaku. Tadi pagi sebelum Bu Guru berangkat ke sekolah, Bu Guru sarapan pagi dengan ini sebuah roti dan buah pir, juga segelas air minum. Ya, tadi Bu Guru makan roti, makan buah pir dan segelas air minum. Coba dari benda tersebut, benda apa saja yang dapat dipegang? Roti Bu. Roti Bu Guru. Roti. Coba Mus, ini buah apa? Semangka Bu. Salah Oh salah ya. Jambu. Apel Bu. Apel. Bukan Jambu. namanya buah pir. Pir. Ya, pir, buah Bu. pir ya. Ya, Masa pir ini dimakan, adalah Bu? salah satu contoh benda-benda yang dapat kita pegang sesuai dengan tema yang dilihat. Benda apa saja yang ada di sekitar kalian, di sekitar kelas kalian? Meja Bu. Meja, terus Kursi Kursi. Bu. iya, terus apa lagi? Almari. Buku Bu. Buku, ya. Ya, pinter, semuanya pinter. Meja, kursi, dan buku itu juga sama, termasuk benda-benda yang dapat kita pegang sesuai dengan pelajaran di sebelumnya. Untuk kali ini, kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, tentang wujud benda, pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajarannya ada 6. Yang pertama, nanti kalian
setelah mengikuti pembelajaran, kalian bisa menyebutkan 3 wujud benda, mengelompokkan wujud benda, dan perubahan wujud benda, terus membuat kalimat efektif dan menyelesaikan konversi satuan panjang. Itu tujuan kita. Marilah kita bersama baca teks berikut ini setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba kita baca bersama teks bacaan yang berjudul benda. Oh ya, Mustoli, silakan dibaca. Yang lain menyimak ya. Ya, Bu Guru. Yo, dibaca. 1, 2, 3. Benda-benda di rumah raja. Raya. Ya. Rumah raya terlihat sederhana dari luar. Setelah masuk ke dalamnya, aku terpukau dengan isi rumahnya. Begitu lengkap dan tertata rapi. Di ruang tamu terlihat ada kursi dan meja ukir tampak di tengah meja secangkir kopi. Segelas susu dan jus buah, biskuit dan kue untuk anggota keluarga bersantai. Di sebelah pojok kanan terlihat akuarium yang terisi air yang jernih. Di pojok kanan terdapat hiasan balon, Bu. Ya, Balon terus yang tersusun indah dan angin sepoi ya. Oh, Dan sepoi. ini dibacanya ai ya. Oh, sepoi. Oh, Sepoi berhembus dari kipas angin yang letaknya tidak jauh dari akuarium. Di dinding rumah ditempel foto keluarga. Agak jauh dari foto ada parfum aroma terapi untuk wewangian rumah. Sudah, Bu? Ya, bagus sekali. Tepuk tangan buat Mustoli, sudah lancar membacanya. Ya, anak-anak, dari teks bacaan tadi yang dibaca Mustoli, coba sebutkan bendanya ada apa saja, Siti Anggra ini. Tidak tahu, Bu. Lah, berarti tadi tidak menyimak, Siti. Mainan terus itu, Bu. Oh iya, lain kali tidak boleh seperti itu ya. Lain Ya, kali Bu. kalau ada Akuarium, Bu. temannya membaca harus mendengar. Iya, Sri Hutami apa tadi? Akuarium ada, Bu, di situ. Akuarium, iya pinter. Terus apa lagi, Nuning? Ada secangkir kopi, Bu. Secangkir kopi, pinter. Sofi, halo Sofi, apa? Saya tidak memperhatikan, Bu. Aduh, tidak Susu, Bu. Ada Oh, kursi, iya. Bu. Ada Susunya, Bu, kursi, tadi, Bu. ada susu, ada biskuit, terus ada lagi jus buah, ada kue. Nah, dari semua contoh benda itu, kita kelompokkan berdasarkan wujudnya. Coba yang bentuknya benda padat, apa saja? Saya, Bu, tahu. Siapa? Apa saja, Sri? Ada meja, ada kursi. Iya, pinter terus. Kursi, Bu. Ya, meja, kursi, pintar, bentuknya cair, sesuai bacaan tadi yang dibaca Mustoli apa saja, Sri? Susu. Susu, terus? Kopi. Kopi, pintar. Batu. Ya, es batu itu termasuk contoh dari benda apa? Padat, Ada Bu. padat, Bu. Benda padat. Kenapa disebut benda padat? Apos, Bu. Karena
Atas. Keras, Bu. Ya, boleh. Dipegang. Karena bisa dipegang atau ketika kita masukkan ke dalam gelas, apakah es batunya seperti gelas? Tidak, Bu. Ya, Tidak, Bu. tidak. Tetapi lama-kelamaan ketika es batu ini terkena atau terdiam lama dengan suhu ruangan, nanti lama-kelamaan Mencair, Bu. air. Iya, pinter, Mus. Nah, menjadi air ya. Ya, perubahan wujud dari es batu menjadi air ini disebut dengan Mencair. Apa? Mencair, Bu. Mengair, Bu. Nah, coba ulangi lagi perubahan wujud dari benda padat menjadi Cair. Air. disebut Mencair. Ya, pinter. Sekarang selanjutnya Bu Guru punya satu plastik air minum. Ya, satu plastik air minum ini jika kita masukkan ke dalam freezer, tahu freezer anak-anak? Tidak, Bu. Freezer, Bu. Ya, freezer kulkas, ya. Oh ya. Kulkas Oh, yang kulkas. bisa, yang nanti bisa membuat air ini menjadi beku atau menjadi seperti ini, menjadi es batu. Tuh. Ya, perubahan air atau benda cair menjadi benda padat ini disebut dengan Membeku. membeku. Ya, pinter. Kalau dari es batu menjadi air itu mencair, kalau dari air menjadi es batu namanya Beku. Ada juga perubahan menyublim. Ada yang tahu perubahan wujud menyublim dari apa ke apa? Tidak, Bu. Siapa ya? Sikus, Bu. Sikus, Bu. Menjawab, Bu. Sisut. Oh, sisut, Bu. Oh ya, Sutini coba menyublim itu perubahan dari apa menjadi apa? Padat. Gas ya, Bu. Iya, pinter. Tepuk tangan buat Sutini. Ya, menyublim itu perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas. Yes. Contohnya apa, Mustoli? Yo, menyublim itu Saya, Bu. contohnya apa? Oh, Nuning. Saya, Bu. Iya, silakan Iya. Nuning. Kapur barus, Bu. Iya, kapur barus kenapa? Perubahan padat menjadi gas. Ya, ketika kapur barus didiamkan karena suhu ruangan, lama-kelamaan nanti kapur barusnya mengecil. Nah, perubahan wujud itu disebut dengan Menyublim. Iya, ada Menyublim. lagi menguap. Siapa yang tahu pengertian dari menguap? Siti. Ayo coba menguap itu apa, Siti? Keluar keluknya, Bu. Keluar asap. Iya, keluar asap. Berarti perubahan wujud dari apa ke apa ya? Mus apa, Mus? Karayaku, Mus. Ayo. Kurang ngerti Mus. Angger ini kurang ngerti. Takon Nuning gue. Neng, Kalau menguap itu apa? Neng apa, Sri Neng? Hutami. Ayo Sri Hutami Bu, dibantu. katanya Sofi itu menguap kalau habis ngantuk terus menguap gini, Bu. Katanya Sofi, Bu. Tuh angop, Ning. Maaf gini, Bu. Wah, itu enggak baik, itu enggak. Aneh-aneh aja itu, Mbak Bukan yang Nuning. itu ya. Kalau menguap itu apa? Coba dibantu temannya Sri Hutami. Ada ini, Bu. Air direbus, Bu. Air direbus. Ono keluke, Bu. Ada asapnya, Bu. Iya, berarti perubahan wujud dari benda cair menjadi apa? Gas. Ya, pintar Sri Handayani. Perubahan wujud menjadi gas itu menguap. Contohnya ketika kita merebus air. Terus untuk selanjutnya, dari contoh-contoh tadi, benda-benda padat ada kursi, ada biskuit, ada meja, Susu. ada susu, ada es buah, ada jus buah, ada biskuit. Nah, kita bisa membuat kalimat efektif dari kata-kata tersebut. Ada yang tahu ciri-ciri kalimat efektif itu apa saja? Ya, Bu. Coba dibaca, di sini sudah ada. Ayo, Mus, dibaca ciri-ciri kalimat efektifnya apa saja? Hemat kata. Hemat kata, pintar. Yang kedua, Sesuai EYD. iya, EYD itu apa kepanjangannya?
Ejaan yang disempurnakan. Ya, yang ketiga. Makna kata tidak ganda, Bu. Ya, pintar Mustoli ya. Gambar apa anak? Motor, Sepeda Bu. motor, Bu. Motor, Bu. Iya, Sepeda motor, Bu. Sepeda motor itu termasuk contoh dari benda apa anak-anak? Padat, Bu Guru. Padat, Bu. Pinter Sri Utami. Fungsinya untuk apa sepeda motor? Jalan-jalan, Bu. Jalan-jalan kemana? Laut, Bu. Ke laut, ke pasar. Nah, jalan-jalan itu membutuhkan waktu atau menempuh jarak ya. Kalau menempuh jarak itu biasanya menggunakan satuan apa anak-anak? Kilometer. Pinter Siti, kilometer, ada juga meter dan yang lain. Sekarang kita perhatikan gambar denah berikut. Gambar denah berikut yaitu dari rumah Edo ke rumah nenek jaraknya 5 km lebih 300 meter. Sedangkan rumah Edo ke kebun binatang jaraknya 1.523. Nanti kita bisa merubah dari kilometer ke meter atau dari meter ke kilometer. Kemarin di pembelajaran sebelumnya sudah diterangkan. Kalau kita turun satu angka, berarti satu tangga berarti dikalikan dengan Kali 10. 10. pinter. Kalau kita naik ke atas satu tangga, berarti Dibagi, Bu. Bu. Iya, Bagi, Bu. pinter dibagi 10. Dari denah tadi ada pertanyaan. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km lebih 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Anggreni, pira Anggreni? Ya, di situ juga sudah ada ya. 5,3. Dijadikan Salah. meter, Lah, piro? Siti. Ayo perhatikan Bu Guru cara mengubahnya. Di sini- Dikalikan ya, Bu. Iya, di sini. 5.300, Mus. Iya, dirubah dulu ya. Kita konversikan dulu. 5 km itu diubah menjadi meter. Turunnya berapa tangga? Dari kilometer ke meter coba. Kilometer, 3. hektometer, dekameter, Meter. ya, berarti turunnya berapa tangga? 3, Bu. 4, Bu. 3. Nah, Telu. 4, Bu. Telu, Mus. 3 Oh, ya, telu yuk. Mus ya. Ya, karena turunnya 3, berarti dikalikan 10, 10, dan 10. 10. Atau lebih mudah, kita tambahi nolnya 3. Ya, Jadi kita 5.000, tambahin Bu. ya, jadi 5 km diubah menjadi meter, jadi 300. 5.000 meter. 5.000 meter, Mus. Ya, Oh, terus yang 5.000 300 karena satuannya tetap berarti tetap 300 meter. 5.000 ditambah 300 sama dengan berapa, Tita? 6.000, Tita. Kita, Mustoli. Tita, 5.000 ditambah 300 berapa? Oh, tidak. Oh, Tidak coba. tahu, Tita, Bu. Saya, Oh, Bu. Tita tidak tahu, tidak belajar ya tadi malam kita ya. Jangan Kemarin diulang tidak berangkat, lagi Bu. ya. Oh, tidak berangkat. Kenapa tidak berangkat? Dolan, Bu. Oh, ya Tita jangan diulangi lagi ya. Rajin belajar supaya pintar bisa naik kelas. Oke? Oh, enggak. Ya, itu tadi coba dijawab, Mustoli. 5.000 ditambah 300 berapa? 5.000 ditambah 300. 8.000, Bu. Mus salah, Mus. Ya, Mustoli belajar lagi menghitung ya, biar nanti Oh, iya, jawabannya Bu. lebih tepat. Cung, siapa yang bisa menghitung nanti Bu Guru kasih hadiah? Ayah, Bu. Oh iya, Siti. Berapa, Siti? 5.300, Bu. Pinter.
Pinter. Ayo Siti. Ini hadiahnya buat Siti ya. Siti untuk hadiah saka Bu Ya. Sik. Minta Nanti Reni. minta ya, Siti minta Ya, ya. Iya sekarang kes, engko tak kei kes. lanjutkan masalah selanjutnya. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang 1.523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Di sini kita juga mengkonversikan dari meter menjadi kilometer, yaitu 1.000 meter menjadi kilometer. Berarti dari meter ke kilometer naik apa turun? Naik. Naik. Munggah, Kalau Bu. ya munggah. Naik ya. Munggah. Naik sama saja dengan munggah. Naiknya berapa kali dari meter 3. ke kilometer? Ping 3 Bu, munggahe Bu itu. Oh iya, pinter Siti, ping telu ya. Kalau naiknya 3 kali, berarti dibagi ya 10 3 kali. Atau lebih mudahnya, kita Buang nolnya, Bu. Hilangkan. terus ya. Kita hilangkan nolnya, yaitu jadi berapa? 1. Ya jadi 1 kilometer. Meter. Untuk yang 523 meter itu tetap. Iya, pinter. Coba sekarang Bu Guru bagikan LKPD untuk kerja kelompok ya. Iya, Ya, Bu. Bu. Sikus bagi Gus. Silakan. Ya, kerjakan dengan cara berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Nanti tepuk Bapak fokus. Mami. Ya, Mendengar. dengar, Fokus. fokus. Bagus ya, itu kelompok 1 sudah sangat bagus. So, nanti Bu Guru kasih 1 potong roti untuk Wah, terima bersama-sama kasih Bu ya. Guru. Bagus, kelompok 2 juga bagus. Tepuk tangan buat kelompok 2. Dari pembelajaran tadi kita bisa menyimpulkan atau dari hasil diskusi tadi kita dapat menyimpulkan bahwa wujud benda itu terdiri dari 3 macam. Ada benda apa saja? Air, Bu. Benda padat, Benda cair dan padat. Benda cair. dan Benda benda cair, benda Benda gas. gas. Wujud-wujud tadi kita bisa mengelompokkan juga perubahan wujudnya, yaitu dari benda padat menjadi cair disebut dengan Mencair. Cair. cair. Perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut dengan Membeku. pinter, dan seterusnya. Setelah itu kita juga bisa mempelajari tentang satuan panjang. Bagaimana kita mengkonversikan dari kilometer ke meter atau dari meter ke kilometer. Jika turun 1 tangga, kita kalikan 10. Jika naik 1 tangga, kita Dibagi. bagi 10. Coba dari kegiatan tersebut, ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak? Bu. Sudah jelas semuanya? Sudah. Sudah, Bu. Sudah ya, nanti akan Bu Guru bagikan lembar evaluasi untuk dikerjakan di rumah. Ya? PR ya PR, Bu. Bu. Iya, Asik. PR. Ya, boleh PR mengerjakan secara berkelompok di rumah. Untuk pelajaran hari ini sudah selesai. Persiapkan untuk pelajaran berikutnya. Untuk itu, kita juga harus menerapkan sikap saling menghargai sesama teman. Kayak tadi tidak boleh ya, yang satu bicara, yang lain mendahului. Tidak boleh ya, harus Ya, saling Bu. menghargai. Selain itu, kita juga harus saling menghormati kepada kedua orang tua, kepada guru dan yang lebih tua. Atau contohnya tadi, misalnya Bu Guru sedang menerangkan, tidak boleh bermain Kiri. ya, supaya dengan kegiatan hal tersebut tadi kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Allahumma
Amin. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran kedua. Sebelum ditutup, untuk melestarikan budaya daerah kita, mari kita menyanyikan lagu daerah dari Jawa Tengah yang berjudul Gundul Gundul Pacul. Sudah bisa semuanya? Bisa, Bu. Ya, kalau tidak bisa boleh lihat video yang Bu Guru paparkan ya. Yuk kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Boleh sambil goyang, tepuk tangan. Yuk. Inilah kegiatan kita pada hari ini. Kita tutup berdoa bersama. Silahkan Mbak Nuning dipimpin lagi doanya. Marilah teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah. Semoga dengan doa tadi kita bisa pulang ke rumah dengan selamat dan bisa berjumpa lagi besok untuk pelajaran berikutnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ya, baik. Siap menerima masukan. Terima kasih ya untuk Bu Umiatun sudah melaksanakan peer teaching dengan baik mulai awal, inti dan penutup runtut ya, baik, dan juga itu yang di pembukaan juga udah ada semua, di kegiatan inti juga sudah runtut Bu, itu antara materi yang satu dan berikutnya tidak terpilah-pilah. Dan baik sekali untuk medianya, ada yang nyata memamerkan buah per ya, ini es batu, ini Pak ya, itu kelebihan dari Bu Umiatun dari yang sebelumnya itu ada media yang nyata ya. Seperti tadi, jadi tidak hanya di PPT saja, ya, tidak hanya gambar saja, yang nyata juga baik kalau memang ya ada, gitu ya. Urutannya hanya Putri menyarankan untuk PPT itu lebih dibesarkan lagi, Ibu, kan kalau itu enggak kelihatan ya, kurang besar tulisannya, gitu ya, PPT-nya terus diambil kan. Kok tetap kurang besar, mungkin kalau di tempat Putri tadi, menurut Putri tulisan kurang besar ya, bisa PPT dibesarkan kalau memang menggunakan media PPT tadi, itu ya. Baik, dari Putri cukup, ya, semangat ya, sudah ya, baik. Kemudian untuk selanjutnya Putri serahkan Ibu Pamong untuk monggo Bu Pamong untuk menyampaikan. Ya. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu peserta PPG, saya mohon sedikit bantuannya. Mohon tepuk tangan untuk Ibu Umiatun. Ya. Terima kasih. Saya melihat Ibu Umi ini yang pertama santai. Santai, nggak tahu kalau dalamnya grogi atau tidak, saya kurang grogi, tahu. Bu. Tapi yang saya lihat santai. Kemudian yang kedua, saya acungi jempol karena tadi kelas 3 ya, masih kelas rendah, membawa media pembelajaran berupa benda konkret itu sangat bagus. Anak-anak jadinya tahu itu benda-benda di sekitar kita gitu ya. Kemudian yang terakhir, salut kepada Ibu Umiatun karena setiap ada masalah langsung ada solusi. Seperti tadi temannya tidak fokus, langsung diberitahu bahwa harus fokus. Kemudian tadi ada masalah beberapa kok, ternyata peserta didiknya itu lucu-lucu dan sedikit nakal, jadinya gurunya harus mencari ide untuk mengatasinya. Tapi bagus sekali tadi Ibu Umiatun tadi, ketika ada sedikit masalah dari muridnya, entah itu mungkin dari kedua peserta didik saling berucap kata berbeda gitu, kemudian Ibu Umiatun yang menengahinya.
Nah, itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Bu Pamong, Bu dosen. Bisa dilanjutkan dari teman-teman ini yang memberikan masukan. Silahkan Ibu. Monggo. Ayo Pak Sofi atau siapa atau yang Bu bagus Bu, tidak bisa menanggapi apapun Ya, Bu. Mbak Umi udah jos Luar Mbak, biasa. jos. tidak Terima bisa kasih, berkata Bu apa-apa, Nima. pokoknya Bu luar Terima kasih. biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Putri nanti akan saya perbaiki untuk media PPT-nya. Berarti untuk saya hari ini sudah cukup ya Bapak Ibu ya. ya. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.